Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran fisika mengenai materi cahaya dari kelompok 3 kelas 11 MIPA 4. Simak baik-baik ya. Nah, pertama-tama, apa sih gelombang cahaya? Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Alasan cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik itu apa? Karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari dan bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri gelombang nih. Kira-kira apa aja ya ciri-ciri gelombang cahaya itu? Nah, yang pertama, cahaya itu termasuk gelombang mekanis karena dapat merambat dalam ruang hampa dan tanpa medium apapun. Karena merupakan gelombang elektromagnetik, cahaya juga termasuk gelombang transversal karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang baik rata ataupun tidak. Nah, gelombang cahaya juga dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Oke, kita lanjut ya. Ternyata gelombang cahaya juga punya sifat-sifat. Nah, kira-kira sifat-sifatnya apa aja ya? Kalau mau tahu, yuk simak. Lalu ada juga nih sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu pemantulan atau refleksi cahaya. Ketika cahaya mengenai suatu permukaan, cahaya tersebut akan membalikkan arahnya dari garis normal. Dengan hukum pemantulan cahaya yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang juga sama besarnya dengan sudut pantul. Lalu yang kedua ada pembiasan cahaya, yaitu pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas dua medium rambatan yang berbeda. Dengan hukum pembiasan cahaya yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sinus sudut datang juga dengan sinus sudut bias adalah konstan. Kita lanjut ke persamaan hukum Snellius. Yang pertama ada sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1 sama dengan N21. Dan yang kedua ada N1 V1 sama dengan N2 V2 dan N1 lambda 1 sama dengan M2 lambda 2. Hukum Snellius juga menyatakan jika sinar datang berubah merenggang menjadi merapat, maka sinar bias akan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, jika sinar merenggang, maka sinar bias akan menjauhi garis normal. Kalau tegak lurus, maka sinar tidak akan terbiaskan. Sinar akan langsung menembus bidang batas seperti permukaan air. Nah, sekarang saya akan membahas tentang interferensi atau perpaduan. Ini terjadi ketika dua gelombang datang bersama dalam satu tempat. Seperti bertabrakan, bisa saling menguatkan, bisa juga saling melemahkan. Agar interferensi terjadi diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, sumber cahaya harus koheren, yaitu fasenya tetap satu terhadap yang lain, dan frekuensi yang sama. Kedua, sumber cahaya harus monokromatis atau bisa dibilang juga hanya mempunyai panjang gelombang tunggal. Nah, teman-teman, ada 3 cara agar koheren. Yang pertama, ada Thomasian atau interferensi celah ganda Young. Yang kedua, ada Fresnel, pemantulan atau pembiasan. Yang ketiga, laser. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Thomasian atau interferensi celah ganda. Interferensi memiliki dua sifat yang bertolak belakang, yaitu membangun disebut konstruktif dan merusak atau disebut interferensi destruktif. Akibat dari kedua sifat ini, interferensi cahaya memiliki dua pola, yaitu pola terang dan pola gelap.
Pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Sedangkan pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pola pita terang dan gelap. Jadi, awalnya ada satu sumber cahaya dilewati atau melewati pada satu celah, lalu diberikan lagi celah kedua atau celah ganda. Pertama-tama, cahaya masuk ke celah pertama dan bertabrakanlah dengan dinding penghalang kedua dan membuat cahaya baru yang keluar dari dua celah penghalang kedua dan saling menghasilkan gelombang cahaya sendiri-sendiri. Kemudian bertabrakanlah antara gelombang dari celah atas dan celah bawah. Jadi, satu sumber cahaya yang terganggu oleh dua celah ganda. Singkatnya seperti itu. Sehingga terbentuk pada layar daerah terang dan gelap. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rumus. Di interferensi ada dua rumus, yaitu interferensi maksimum dan interferensi minimum. Yang pertama kita akan bahas adalah rumus interferensi maksimum atau konstruktif. Bisa disebut juga pola terang. Untuk rumus ini, rumusnya adalah D sin theta sama dengan N lambda, atau sin theta yang bisa diganti dengan YN per L. D itu adalah jarak antar dua celah. Jadi ini adalah celah. Nah, kita menghitung jarak antar dua celah ini. D itu adalah ini. Terus, YN adalah jarak terang ke N. Nah, jarak terang ke N. N itu adalah terang pusat kan. Nah, terang pertama adalah ini. Y1. Y1. Terang kedua adalah ini. Ke sini. Y2. Ini. Ke sini. Y2. Itu untuk yang konstruktif. Terus L itu jarak celah ke layar. Nah, ini kan celahnya di sini. Nah, ini adalah layar kita nih. Ini tuh disebutnya layar atau screen. Nah, kita menghitung jarak dari celah ke layar. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke rumus interferensi minimum atau destruktif. Bisa disebut juga pola pita terang. Rumusnya adalah D sin theta sama dengan dalam kurung 2N min 1 lambda per 2. Atau sin theta-nya tadi bisa diubah jadi YN per L. Nah, kalau untuk yang ini, YN-nya itu dari sini. Dari gelap ke terang, ini Y1, dari terang ke gelap sini juga Y1, dari gelap ke terang pusat juga Y2, terus dari terang pusat ke gelap sini adalah Y2. Nah, seperti itu kurang lebih untuk yang minimum. Terus lambda adalah panjang gelombang seperti yang kita ketahui. N itu terang ke N atau gelap ke N. Jadi terserah N-nya tuh mau N berapa. Misalkan N1 berarti kayak Y1 gitu. Seperti itu. Selanjutnya, ada difraksi cahaya, yaitu pada saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang tersebut sebagai difraksi celah tunggal. Ada juga yang disebut dengan kisi, yaitu sebuah susunan dan sejumlah besar celah sejajar yang lebar dan jarak antar lebarnya sama. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa pita gelap ke N terjadi jika sin theta sama dengan N lambda per D, dengan kisi D sama dengan 1 per N besar. Dan diketahui juga rumus sisi gelap ke N dari titik pusat terang pusat, yaitu YN sama dengan
N lambda L besar per D, di mana N besar yaitu banyak garis setiap meter, D adalah jarak antara kedua celah dalam 1 meter, lambda adalah pajak gelombang dalam satuan meter, dan L besar adalah jarak cerah ke layar dalam satuan meter. Nah, selanjutnya kita akan bahas sifat cahaya yang kelima, yaitu dispersi. Dispersi ini adalah proses penguraian cahaya putih polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni monokromatik. Dispersi juga terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias berbeda. Rumus cahaya adalah V sama dengan NU dikurang NM dikalikan beta. Nah, sekarang kita lanjut ke polarisasi. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar cahaya. Karena cahaya termasuk gelombang transversal, dia dapat mengalami polarisasi. Ada 4 cara loh untuk memperoleh cahaya terpolarisasi dari cahaya tak terpolarisasi. Apa aja? Yang pertama, ada penyerapan selektif. Yang kedua, ada pemantulan. Yang ketiga, ada pembiasan ganda. Yang keempat, ada hamburan. Nah, kita masuk ke yang pertama, polarisasi dengan penyerapan selektif. Kalau di penyerapan selektif, ada yang namanya polarisator dan analisator. Seperti ini. Jadi, cahaya tidak terpolarisasi itu kan ke segala arah. Fungsinya polarisator adalah menyearahkan. Jadi kalau polarisatornya tegak, hanya gelombang cahaya yang tegaklah yang dapat masuk. Yang lainnya diserap atau disaring. Analisator fungsinya mengubah arah polarisasi dan mengatur besar intensitas cahaya. Di sini ada hukum malus. Hukum malus itu bunyinya adalah ketika arah getaran polarisator dan analisator sejajar. Rumus hukum malus. Ini ada I1 sama dengan setengah I0. Kenapa setengah? Jadi sini saya jelasin dulu ya. Jadi intensitas yang lewat polarisator itu kan I1. Nah, yang di awalnya adalah I0. Dia itu diserap setengahnya. Nah, makanya dia masuk ke hukum malus nih. Karena dia sudah melakukan percobaan yang diserap setengahnya. Lalu di sini ada analisator. Kalau seandainya dibikin miring, berarti cahaya yang tegak tadi harus diurai menjadi cosnya yang bisa dilewati jadi miring seperti ini ya. Nah, terus kita lanjut ke rumus kedua yang I2. Rumusnya adalah I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Nah, I0 itu adalah intensitas cahaya mula-mula yang ini tadi. I1 itu adalah intensitas dari polarizer yang ini. Berarti yang kedua I2 adalah intensitas dari analyzer. Ini. Terus theta sudut antara analisator dan polarisator. Nah, sekarang kita masuk ke polarisasi dengan pemantulan. Nah, ternyata percobaan oleh Malus menyatakan bahwa cahaya menjadi polarisasi akibat pemantulan. Pemantulan apa aja? Pemantulan kaca, jendela, dan permukaan air itu contohnya ya. Nah, dia misalin ada cahaya menuju bidang batas antara dua medium, maka sebagian cahaya akan dipantulkan. Nah, jadi kalian kalau punya kaca atau permukaan air dikasih cahaya kayak gitu. Terus ini ada sinar datang di sini ya, menuju bidang batas atau medium. Medium tuh bisa berupa udara dengan kaca atau udara dengan air kayak gitu. Yang dia biaskan. Ya, ini termasuknya ke hukum bias. Terus nggak cuma dibiaskan, ternyata ada juga yang dipantulkan. Nah, sinar pantul itu disebut juga terpolarisasi sempurna. Nah, terus ini ada theta B atau sudut Brewster. Ini tuh adalah sudut dari sinar datangnya. Nah, sudut biasnya itu disebutnya theta 2. Sini masuk ke rumus ya. Jadi di rumus ini kalau misalkan sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sudut datang, ini sudut pantul. Nah, lalu yang di antara pantul dan yang di bias, ini sudut bias nih.
itu 90 derajat. Nah, karena di antara yang pantul dan di bias itu adalah 90 derajat, maka satu garis ini itu adalah 180 derajat dong ya. Nah, jadi theta B tambah 90 derajat tambah theta 2 sama dengan 180 derajat. Bisa dipindah ruaskan, jadi theta 2 sama dengan 90 kurang theta B. Terus kalau dimasukin ke sin, jadi sin 2 sama dengan sin 90 kurang theta B. Nah, ingat ya, kan kita punya relasi sudut ya. Nah, relasi sudut itu sin dalam kurung 90 derajat 90 kurang X sama dengan cos X. Nah, kayak gitu. Ini juga kita ubah jadi cos theta B. Nah, kita masuk ke hukum Snellius ini. Di Snellius itu ada N1 sin theta B atau sin I. Nah, theta B itu adalah sin I. Sama dengan N2 sin theta 2. Theta 2 itu adalah R ya. Nah, karena sin per R maka jadinya tangen theta B sama dengan N2 per 1 kayak gitu. Nah, di sini ada sudut kritis. Sudut kritis itu yang sinarnya datang dari yang lebih rapat. Nah, jadi N1 lebih besar daripada N2. Nah, di sini kita ada sudut maksimalnya atau IK-nya. Dari sudut maksimal ini kita memperoleh pembiasan cahaya sebanyak 90 derajat. Jadi dia tuh bukan yang dikeluarin seperti ini, tapi malah dibiaskan 90 derajat. Nah, maka dari itu, kenapa dibiaskan? Karena N1-nya lebih besar daripada N2 gitu. Jadi dia bukan yang dikeluarkan seperti ini ya. Nah, maka dari itu diperolehlah rumus N1 sin IK sama dengan N2 sin 90 derajat. N1 lebih besar daripada N2. Atau bisa juga sin IK sama dengan N2 per N1 gitu. Nah, oke semuanya. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal dari interferensi. Soalnya akan saya adakan di atas ini ya. Di sini ada pada percobaan Young digunakan celah sempit yang berjarak 2 mm satu sama lain dan layar yang dipasang 1 meter dari celah tersebut. Jika dihasilkan terang kedua pada jarak 0,5 mm dari terang pusat, maka tentukanlah panjang gelombang yang digunakan. Nah, di sini kalian harus tulis dulu diketahuinya, wajib ya. Nah, yang tadi kan diketahui D itu atau kayak apa, jarak celah itu adalah 2 mm, L itu panjang atau jarak dari celah ke screen atau layar itu adalah 1 meter, Y itu adalah jarak dari terang pusat ke terang atau jarak yang dituju itu adalah 2 kan, Y-nya Y kedua sama dengan 0,5 udah diketahui. Terus lambdanya belum diketahui, dia yang ditanyakan. Terus kalian ingat kalau misalkan ada soal terang, itu rumusnya adalah D YN per L sama dengan N kali lambda. Terus kita masukin deh, D-nya itu kan 2. Nah, kita karena D-nya itu milimeter, kita harus ubah dulu kan ke meter dengan cara dikasih 10 pangkat min 3 kalikan si Y-nya turunin sama kayak tadi pakai pangkat min 3 per 1. Dia tetap 1 karena dia udah meter ya. Sama dengan 2 kali lambda. Nah, di sini diperoleh hasilnya adalah lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau kalian mau ubah ke nanometer juga bisa jadi 500 nanometer. Atau kalau misalkan kalian mau ubah ke Armstrong bisa. Sini ada 5000 Armstrong. Nah, saya juga bertahu ternyata ada Armstrong. Armstrong itu satuannya adalah 10 pangkat min 10. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Dadah!